Di tengah derasnya informasi dan gemuruh opini yang saling berlomba, mendominasi ruang pikir. Menjadi orang yang berwawasan luas bukan lagi soal banyaknya hal yang kita ketahui, tetapi sejauh mana kita mampu memahami, merenung, dan mengolahnya dengan bijak. Dalam dunia yang serba instan ini, kedalaman menjadi langka. Padahal, kebijaksanaan tidak lahir dari kecepatan merespons, tetapi dari kesediaan untuk merenung sebelum berbicara. Seperti kata Marcus Aurelius, jangan buru-buru bicara, sebab diam adalah pelindung dari kebodohan yang tidak perlu melalui senandika filsafat. Kita akan menelusuri jalan menjadi pribadi yang berwawasan luas, bukan dengan menelan semua informasi mentu-menta, tetapi dengan mengasah nalar, membangun kepekaan, dan menyelami kebijaksanaan dari dalam, bersama nilai-nilai stoikisme. Kita akan belajar bahwa pengetahuan bukan untuk pamer, tapi untuk hidup selaras dengan kebajikan. Maka, mari kita mulai perjalanan ini untuk menjadi lebih dalam, lebih bijak, dan lebih terbuka pada makna hidup yang sesungguhnya. Poin pertama, luaskan pikiran, bukan ego. Kita hidup dalam zaman di mana begitu banyak orang ingin terdengar, tapi sangat sedikit yang ingin benar-benar mengerti. Semua ingin bicara, sedikit yang ingin mendengar. Semua ingin menang, sedikit yang ingin belajar. Tapi di tengah riuhnya suara itu, aku memilih untuk diam sejenak. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena aku ingin mengerti lebih dalam. Karena sesungguhnya, orang yang berwawasan luas bukanlah mereka yang tahu segalanya, tetapi mereka yang sadar bahwa masih banyak yang belum mereka ketahui. Ketika seseorang mengembangkan pikirannya, ia tidak menjadikan ilmunya sebagai alat untuk menginjak orang lain, tetapi sebagai jembatan untuk memahami lebih banyak perspektif. Ia tidak menempatkan dirinya di atas, tapi justru di antara, sebagai penjelajah, bukan penguasa pengetahuan. Luaskan pikiran, bukan ego. Itulah nasihat pertama. Bagi siapapun yang ingin tumbuh secara utuh, ego selalu ingin menjadi benar. Ia ingin menang debat, ingin diakui, ingin disanjung. Tapi pikiran yang luas justru tenang dalam ketidaktahuan, karena ia tahu bahwa dari situlah pertumbuhan dimulai. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jika seseorang bisa membuktikan bahwa aku berpikir atau bertindak dengan keliru, aku akan senang mengubahnya, karena aku mencari kebenaran yang tak pernah menyakiti siapapun. Dari sana kita belajar bahwa wawasan sejati bukan tentang mempertahankan pendapat, tapi kesediaan untuk mengubahnya saat kebenaran mengetuk pintu. Tapi, mengapa ego begitu sulit ditaklukkan? Karena ego melekat pada identitas. Ketika kita terlalu mengaitkan pemikiran dengan harga diri, maka setiap perbedaan akan terasa seperti ancaman. Padahal, pikiran hanyalah alat. Ia tidak perlu dibela. Cukup diuji. Jika ia benar, ia akan bertahan. Jika ia salah, ia perlu diganti. Para filsuf stoik mengajarkan ataraksia, ketenangan batin yang lahir dari ketidakterikatan, termasuk tidak terikat pada pendapat diri sendiri. Mereka yang berjiwa besar tidak akan tersinggung saat pendapatnya dibantah, sebab mereka tidak menganggap dirinya sebagai pusat kebenaran. Sayangnya, di era media sosial ini, kita dibesarkan dalam budaya yang menghargai kepastian lebih daripada pencarian. Kita ingin terlihat cerdas, bukan tumbuh menjadi bijaksana. Kita ingin tampil berani, meski menolak untuk salah. Tapi orang yang berwawasan luas tidak merasa terancam oleh perbedaan. Ia justru merasa tertarik. Ia tidak mendekati percakapan untuk menang, tapi untuk memperluas. Ia tidak datang membawa argumen, tapi juga membawa keinginan untuk mendengarkan. Luaskan pikiranmu. Tinggalkan ego di pintu diskusi, karena ego membuatmu sibuk mempertahankan pendapat. Tapi pikiran yang terbuka akan membawamu menemukan hal-hal baru yang sebelumnya tersembunyi. Aku pun masih belajar untuk tidak segera membalas ketika berbeda, untuk tidak mengangkat suara ketika merasa tidak didengar. Aku belajar bahwa seringkali keinginan untuk terdengar justru membuatku tuli. Keinginan untuk membela diri justru menghalangiku memahami orang lain. Maka hari ini, aku memilih menjadi pendengar yang tenang, bukan komentator yang lantang. Karena dalam keheningan, aku bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Bahwa dunia ini terlalu luas untuk kita pahami hanya dengan satu sudut pandang. Dan itulah mengapa kita perlu meluaskan pikiran. Bukan untuk menjadi lebih pintar dari orang lain, tapi agar kita tidak dibutakan oleh ego kita sendiri. Karena seringkali, musuh terbesar dari pengetahuan bukanlah kebodohan, tapi kesombongan. Poin kedua, belajar mendengar dengan penuh perhatian. Aku duduk di sebuah ruang yang hening. Tidak ada suara,
tidak ada percakapan. Tapi justru di dalam keheningan itu, aku menyadari sesuatu yang selama ini kerap kuabaikan. Bahwa aku lebih sering mendengar untuk menjawab, bukan untuk mengerti. Kita hidup di zaman di mana berbicara menjadi nilai utama. Orang yang pandai bicara dikagumi, yang lantang, bersuara dianggap pemimpin. Tapi, siapa yang mengajarkan kita untuk mendengar? Siapa yang mengajarkan bahwa mendengar bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang tersembunyi? Mendengar, dalam artinya yang paling dalam, bukan sekadar membiarkan suara masuk ke telinga. Mendengar adalah tindakan sadar untuk hadir, untuk memperhatikan, dan untuk membuka diri terhadap dunia batin orang lain. Namun seringkali, kita tergesa. Saat seseorang berbicara, kita sudah menyiapkan jawaban. Kita menunggu giliran, bukan mencerna makna. Kita ingin menjawab, bukan memahami. Dan pada titik itu, kita tidak sedang mendengar, kita hanya menunggu. Dalam filsafat Stoik, praktik mendengar adalah bentuk latihan diri dalam sofrosin, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kehati-hatian. Epictetus berkata, kita punya 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bukan karena kata-kata tidak penting, tetapi karena kebijaksanaan lebih sering muncul dalam keheningan, bukan dalam keramaian. Belajar mendengar bukan perkara pasif. Justru ia membutuhkan kesadaran penuh. Saat kita benar-benar mendengar, kita menunda ego kita. Kita menunda kebutuhan untuk membuktikan diri. Kita mengizinkan kebenaran hadir dari luar diri kita. Dan itulah tantangan terbesarnya. Untuk mendengarkan tanpa merasa terancam. Karena seringkali, kita menutup telinga bukan karena tidak paham, tapi karena takut pemahaman itu menggoyahkan posisi kita. Tapi orang yang ingin menjadi berwawasan luas, harus bersedia. Ia harus siap untuk membuka dirinya terhadap perspektif yang berbeda. Ia harus belajar untuk mendengar suara yang tidak ia setujui. Bukan untuk membantah, tapi untuk mengerti dari mana suara itu berasal. Dalam percakapan sehari-hari, kita sering kehilangan momen penting karena kita terlalu sibuk di dalam pikiran kita sendiri. Kita menyusun balasan saat orang lain sedang berbicara. Kita mencari celah untuk menyela, bukannya menyimak. Kita lebih tertarik pada apa yang ingin kita katakan daripada pada apa yang sedang disampaikan. Dan tanpa sadar, kita mengubah dialog menjadi monolog 2 arah. Tapi coba bayangkan, dunia seperti apa yang bisa kita bangun jika kita semua belajar mendengar dengan tulus, bukan mendengar untuk membalas, tapi mendengar untuk memahami penderitaan, harapan, dan kekhawatiran orang lain. Mendengar adalah pintu awal dari welas asih. Ia membentuk kita menjadi manusia yang tidak hanya pintar, tetapi bijak. Karena pengetahuan bisa diperoleh dari membaca, tapi kebijaksanaan seringkali datang dari mendengarkan. Seneca pernah menulis dalam Salah Satu Syaratnya, bahkan dari orang bodoh pun, kita bisa belajar. Jika kita punya kesabaran untuk mendengar, maka siapapun yang ingin menjadi berwawasan luas, jangan hanya memperluas bahan bacaanmu, tapi juga perluas jangkauan pendengaranmu. Dengarkan anak kecil, dengarkan orang tua, dengarkan orang yang tidak sepandangan denganmu. Dengarkan mereka yang selama ini suaranya terpinggirkan. Karena wawasan sejati tidak hanya dibentuk dari apa yang kamu katakan, tapi juga dari apa yang bersedia kamu dengarkan. Hari ini, aku mencoba menjadi lebih tenang. Aku mencoba untuk tidak segera menjawab. Aku mencoba menahan diri dari keinginan untuk terlihat paling tahu. Dan di dalam ketenangan itu, aku menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Bahwa dalam mendengarkan, aku tidak kehilangan diriku. Justru aku menemukannya. Karena saat aku benar-benar mendengarkan, aku bukan hanya lebih memahami dunia luar, tapi juga lebih mengenali dunia dalamku sendiri. Poin ketiga, baca buku yang menantang pikiranmu. Tidak semua buku mudah dibaca. Ada yang memaksa kita berhenti, mengernyit, dan mengulang satu paragraf berkali-kali. Dan justru disitulah letak nilainya. Karena buku yang baik tidak selalu menyenangkan, tapi selalu membentuk. Ia mungkin tidak langsung memberi jawaban, tapi ia mengajukan pertanyaan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka, jika engkau ingin menjadi pribadi yang berwawasan luas, jangan hanya baca apa yang kamu sukai. Bacalah apa yang membuatmu bergulat dengan dirimu sendiri. Bacalah apa yang menantang keyakinanmu. Bukan hanya apa yang menguatkannya. Karena kematangan berpikir lahir dari perjumpaan antara kenyamanan dan tantangan. Dalam tradisi filsafat, membaca bukan sekadar kegiatan akademik. Ia adalah latihan spiritual. Para filsuf Yunani dan Romawi, termasuk kaum Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus, tidak membaca untuk pamer. Mereka membaca untuk mengolah diri, untuk menyaring makna hidup,
dan untuk menguji batin mereka terhadap realitas yang keras. Marcus Aurelius menulis, dari Rusticus, aku belajar untuk tidak membaca secara dangkal, tidak terburu-buru, menyimpulkan, dan untuk menahan diri dari segera setuju dengan sesuatu yang terdengar meyakinkan. Artinya, membaca tidak hanya soal penyerapan, tapi juga perlawanan. Tidak semua yang kita baca harus diterima mentah-mentah. Tapi dengan membaca karya-karya yang mengusik cara berpikir kita terpaksa keluar dari benteng intelektual yang kita bangun sendiri. Namun, banyak orang terjebak dalam pola konsumsi bacaan yang nyaman. Buku-buku motivasi cepat, kata-kata inspirasional, dan narasi-narasi yang membenarkan sudut pandang sendiri. Kita ingin merasa pintar, tapi enggan merasa bingung. Padahal kebingungan seringkali adalah pintu awal dari pemahaman. Baca buku yang menantang. Bacalah Nietzsche, meski kamu tidak sepakat dengannya. Bacalah Sartre, meski ia mengganggu keimananmu. Bacalah Simone Weil, Albert Camus, Hannah Arendt. Mereka tidak datang untuk membuatmu nyaman, tapi untuk membuatmu berpikir ulang. Dan bila kamu merasa tersesat dalam bacaan-bacaan itu, bersyukurlah. Karena tersesat berarti kamu sudah berjalan lebih jauh dari tempat nyamanmu. Jangan takut pada buku yang membuatmu berhenti dan berpikir. Tak perlu kamu mengerti semuanya sekaligus. Ada kebijaksanaan yang butuh diseduh perlahan. Seperti teh yang tidak bisa langsung diteguk saat mendidih. Bahkan dalam tradisi Stoik, para pemikir besar tidak membaca dengan terburu-buru. Seneca menulis bahwa lebih baik membaca sedikit buku yang baik secara mendalam daripada membaca banyak secara dangkal. Dan ini bukan sekadar tentang jenis buku, tapi juga tentang bagaimana kamu membaca. Apakah kamu membaca untuk menang debat? Ataukah kamu membaca untuk memperbaiki batinmu? Apakah kamu membaca hanya untuk mengutip? Ataukah kamu membaca untuk merenung? Orang yang berwawasan luas tidak hanya dipenuhi fakta, ia juga dipenuhi perenungan. Dan perenungan hanya lahir dari bacaan yang tidak segera memberi kepuasan. Aku ingat pertama kali membaca Meditations, karya Marcus Aurelius. Tidak mudah. Banyak kalimat yang tidak langsung ku mengerti. Tapi semakin ku baca, semakin aku merasa kalimat-kalimat itu seperti cermin. Ia tidak hanya menunjukkan dunia luar, tapi memperlihatkan bagian dari diriku yang selama ini tersembunyi. Maka, hari ini, aku ingin mengajakmu, bukan sekadar untuk membaca lebih banyak, tetapi untuk membaca lebih dalam. Pilih buku yang tidak kamu mengerti. Pilih buku yang membuatmu bertanya. Pilih buku yang tidak kamu setujui, karena justru dari situlah pemikiranmu akan berkembang, bukan ke satu arah, tapi ke segala penjuru. Jangan hanya menguatkan cara berpikirmu. Ujilah. Karena pikiran yang tidak pernah diuji akan mudah runtuh saat realitas menantangnya. Maka bacalah. Bacalah dengan rendah hati. Bacalah dengan rasa ingin tahu, bukan rasa ingin menang. Karena wawasan sejati bukan soal banyaknya buku yang kamu baca, tapi seberapa banyak dirimu yang berubah setelah membacanya. Poin keempat, berteman dengan mereka yang berbeda pandangan. Ada kenyamanan dalam berkumpul dengan mereka yang sepemikiran. Kita merasa dipahami. Tidak perlu repot menjelaskan nilai-nilai yang kita pegang. Tidak perlu bersiap menghadapi bantahan. Tapi di balik kenyamanan itu, ada bahaya yang diam-diam mengintai. Kebekuan. Kebekuan dalam berpikir. Kebekuan dalam merasakan. Kebekuan dalam melihat dunia dari sudut pandang lain. Maka jika engkau ingin menjadi pribadi yang berwawasan luas, jangan hanya berteman dengan cermin. Bertemanlah dengan jendela. Temukan mereka yang membawamu melihat dunia dari sisi yang belum pernah kamu jangkau. Berteman dengan mereka yang berbeda pandangan, bukan sekadar tentang toleransi. Ia adalah latihan intelektual dan emosional yang sesungguhnya. Karena untuk duduk bersama orang yang tidak berpikir seperti kita, butuh kerendahan hati, butuh kesediaan untuk menunda penghakiman, untuk membuka telinga, dan lebih dulu mencoba memahami sebelum ingin dimengerti. Filsuf Stoik, Epictetus, pernah mengingatkan bahwa kita tidak mengendalikan pikiran orang lain, tapi kita mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Maka saat kita bertemu pandangan yang bertentangan, itu bukan ancaman. Itu adalah kesempatan untuk melatih keteguhan hati dan memperluas cakrawala. Tapi banyak dari kita menghindar. Kita membangun lingkaran yang sempit, memilih hanya berteman dengan yang sevisi. Kita bilang itu soal kenyamanan, padahal kadang itu adalah ketakutan. Takut dipertanyakan, takut goyah, takut kalah dalam dialog. Padahal, kebenaran tidak akan runtuh hanya karena diperiksa. Sebaliknya, ia menguat. Dan keyakinan yang hanya tumbuh dalam gema tidak akan tahan diuji kenyataan. Aku sendiri pernah takut membuka ruang bagi pendapat yang bertolak belakang. Tapi aku pelen-pelen belajar bahwa berbeda
bukan berarti bertentangan secara moral. Seseorang bisa berbeda secara intelektual, namun tetap berjiwa luhur. Kita bisa tidak setuju, namun tetap saling menghormati. Kita bisa berdiri di atas nilai yang berbeda, namun tetap duduk bersama dalam ketulusan. Karena pada akhirnya, perbedaan bukanlah halangan bagi persahabatan, ia justru pengayaan. Tanpa perbedaan, pertemanan menjadi sekadar gema yang membosankan. Tapi dengan perbedaan, kita tumbuh. Kita belajar merumuskan ulang pandangan. Kita belajar menata ulang kata-kata. Kita belajar bahwa dunia ini lebih luas daripada halaman dalam pikiran kita sendiri. Seneca, salah satu pemikir Stoik paling reflektif, pernah menulis, orang yang hanya berjalan di jalur yang ia tahu, tidak akan pernah sampai ke tempat yang belum ia kenal. Dan dalam konteks ini, orang yang hanya bergaul dengan yang sepemikiran akan gagal memahami dunia yang penuh warna ini. Ia mungkin merasa aman, tapi bukan tumbuh. Maka mulailah membuka ruang, tidak untuk mengalah, tapi untuk mimah. Dengarkan kisah orang yang tak sepaham. Jangan buru-buru membantah. Tanyakan, mengapa mereka sampai pada kesimpulan itu? Apa pengalaman hidup yang membentuknya? Karena seringkali, perbedaan bukan soal logika semata. Ia adalah cerita. Dan Sot, kita cukup sabar mendengarkan cerita di balik pendapat seseorang. Kita tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga memperluas hati. Hari ini, aku tidak lagi mencari teman yang selalu setuju. Aku mencari teman yang berani jujur. Teman yang membuatku berpikir ulang. Teman yang menantangku dengan lembut. Dan tidak membiarkanku tenggelam dalam keyakinan yang tak pernah diuji. Karena menjadi berwawasan luas, bukan hanya soal seberapa banyak yang kau tahu, tapi juga seberapa dalam kamu bisa bersentuhan dengan orang lain. Yang hidupnya berbeda, pikirannya berbeda, namun tetap kamu hargai sebagai manusia. Don dari sana, dari ruang dialog yang jujur namun penuh hormat, kita membangun sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Kita membangun peradaban, sebab peradaban yang besar dimulai dari meja kecil, dengan dua orang yang bersedia mendengarkan satu sama lain, meski tak selalu setuju. Poin kelima, biasakan bertanya, bukan sekadar menyimpulkan. Ada satu kebiasaan manusia modern yang perlahan membunuh kedalaman berpikir, tergesa-gesa menyimpulkan. Kita membaca sepotong informasi, lalu merasa telah memahami keseluruhan. Kita melihat satu tindakan, lalu merasa tahu seluruh niatnya. Kita mendengar satu kalimat, lalu segera menilai seluruh hidup seseorang. Dalam dunia yang serba cepat ini, kecepatan sering disalahartikan sebagai kecerdasan. Padahal, berpikir butuh waktu, memahami butuh kesabaran, dan kebenaran seringkali tersembunyi di balik lapisan-lapisan pertanyaan yang belum sempat kita ajukan. Maka, jika engkau ingin menjadi pribadi yang berwawasan luas, berhentilah terburu-buru menyimpulkan. Mulailah bertanya. Karena bertanya bukan tanda ketidaktahuan, tapi tanda kerendahan hati. Orang yang merasa sudah tahu, berhenti bertanya. Tapi orang yang benar-benar bijak, justru terus menggali. Mereka paham bahwa satu sudut pandang belum pernah cukup untuk memahami kenyataan yang kompleks. Dalam Stoikisme, kita diajak untuk hidup dalam kesadaran penuh akan keterbatasan diri. Seorang Stoik tidak merasa tahu segalanya. Justru karena ia sadar bahwa dunia ini dipenuhi hal-hal yang tidak ia kuasai, ia terus mempertanyakan. Marcus Aurelius dalam Meditations seringkali memulai perenungannya bukan dengan kesimpulan, tapi dengan pertanyaan. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah hal ini berada di bawah kendaliku? Apakah kemarahanku bermanfaat? Apakah aku telah hidup sesuai kebajikan hari ini? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar retoris. Itu adalah cara menjaga batin tetap jernih, agar tidak terjebak dalam reaksi otomatis atau kesimpulan prematur. Sayangnya, kita tumbuh dalam budaya yang menghargai orang yang cepat menjawab, bukan yang dalam bertanya. Kita diajarkan untuk tampil yakin, bukan untuk mengakui bahwa kita belum tahu. Kemampuan bertanya jauh lebih penting dari kemampuan menyimpulkan. Orang yang terbiasa bertanya akan melihat sesuatu dari banyak sisi. Ia tidak mudah menghakimi, karena ia tahu setiap tindakan bisa lahir dari latar belakang yang rumit. Ia tidak mudah tersulut, karena ia paham emosi pun memiliki sebab yang harus ditelusuri. Tapi bagaimana cara bertanya yang benar? Bertanyalah dengan niat untuk mengerti, bukan untuk menyudutkan. Bertanya bukan untuk menjebak, tapi untuk membuka. Bukan untuk menunjukkan keunggulan, tapi untuk merendahkan hati. Ketika melihat seseorang bersikap berbeda darimu, jangan langsung simpulkan bahwa ia salah. Tanyakan, apa yang membentuk cara berpikirnya? Ketika ada keyakinan yang bertentangan, jangan buru-buru menolak. Tanyakan,
Apa yang membuat orang mempercayainya? Dunia ini tidak kekurangan opini, tapi kekurangan pertanyaan yang tulus. Aku sendiri terus belajar untuk tidak segera menjawab. Aku belajar menunda penilaian, menunda perasaan ingin menang dalam percakapan, dan belajar bertanya lebih dalam. Karena semakin aku bertanya, semakin aku sadar bahwa pemahamanku sebelumnya seringkali dangkal dan hanya berdasarkan gambaran luar. Bertanya adalah cara kita menghormati kenyataan, karena kenyataan tidak bisa dijepit dalam satu kalimat pendek. Ia luas, ia kompleks, dan ia layak diselami. Orang yang berwawasan luas tidak merasa perlu segera mengakhiri perdebatan dengan sebuah kesimpulan mutlak. Ia bersedia menunda kepastian. Ia lebih mencintai proses memahami daripada buru-buru menilai. Bahkan, dalam perenungan yang paling dalam, kita belajar bahwa kadang tak semua pertanyaan harus dijawab. Ada pertanyaan yang hanya perlu dihidupi. Dan dari sanalah kebijaksanaan tumbuh. Hari ini, aku ingin lebih sedikit menyimpulkan dan lebih banyak bertanya. Bukan karena aku ragu, tapi karena aku sadar kebenaran tidak akan runtuh karena ditunda, tapi bisa rusak karena tergesa. Maka mari biasakan bertanya. Bertanya dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang mau belajar, dan dengan jiwa yang sadar bahwa wawasan sejati tidak muncul dari kesimpulan cepat, tapi dari keberanian untuk terus menggali. Poin ke-6. Jaga emosi agar pikiran tetap jernih. Ada satu hal yang seringkali kita abaikan saat sedang marah. Bahwa dalam keadaan itu, pikiran kita tidak sedang jernih. Emosi, jika tidak dijaga, bukan hanya mengganggu hati, ia membutakan akal. Ia mendistorsi pandangan, memperbesar hal-hal kecil, dan membuat kita berkata atau bertindak dengan cara yang di kemudian hari sering kita sesali. Maka, jika kita ingin menjadi pribadi yang berwawasan luas, bukan hanya isi kepala yang harus kita isi, tapi juga suasana batin yang harus kita kelola. Karena pikiran hanya bisa tumbuh di tanah yang tenang, dan tanah itu adalah ketenangan emosi. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kejernihan pikiran adalah dasar dari hidup yang bijak. Bagi para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius, emosi yang tidak terkendali adalah musuh dari kebijaksanaan. Bukan karena emosi itu jahat, tetapi karena ia seringkali memperdaya. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang membuat kita marah, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Artinya, emosi bukan sesuatu yang muncul dari luar, melainkan dari bagaimana kita menanggapi yang di luar. Dan jika kita bisa mengatur penilaian itu, maka kita bisa menjaga kejernihan pikiran kita. Tapi tentu itu tidak mudah. Emosi datang tiba-tiba, menyelinap tanpa permisi. Kadang dalam bentuk kekecewaan, kadang dalam bentuk kemarahan, kadang dalam bentuk rasa takut. Ia seperti api. Jika kecil, ia bisa memberi cahaya. Tapi jika dibiarkan membesar, ia akan membakar segalanya, termasuk penilaian kita sendiri. Jernih bukan berarti tidak merasakan. Jernih berarti mampu merasakan, tapi tidak dikendalikan olehnya. Mampu mengakui kemarahan, tapi tidak membiarkannya memegang kemudi dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering mengambil keputusan saat sedang emosional. Kita kirim pesan saat sedang marah. Kita bicara kasar saat merasa tersinggung. Kita menilai seseorang hanya karena satu ucapan yang menyakitkan. Dan semua itu terjadi karena satu hal. Kita tidak memberi waktu bagi pikiran untuk menenangkan diri. Marcus Aurelius, dalam catatan pribadinya yang kini dikenal sebagai Meditations, menulis, jika kamu marah, pikirkan dulu apakah keadaan akan berubah karena kemarahanmu. Jika tidak, mengapa kamu membiarkan kemarahan itu mengubah dirimu? Kemarahan, ketakutan, iri hati, semuanya seperti kabut. Dan kabut tidak hilang dengan bergerak cepat. Ia hilang saat kita bersedia diam, menunggu, dan memberi waktu bagi cahaya masuk. Maka menjaga emosi bukan soal menekan perasaan. Bukan pula tentang menjadi kaku, tapi tentang menjaga ruang antara stimulus dan respons. Ruang kecil itu, detik di mana kita memilih untuk tidak langsung bereaksi. Di sanalah letak kebebasan sejati manusia. Dalam stoikisme, manusia bebas bukan saat ia bisa melakukan apapun yang ia mau, tapi saat ia bisa memilih apa yang benar, bahkan ketika emosinya mengatakan yang sebaliknya. Aku sendiri belajar ini tidak dalam buku, tapi dalam hidup. Dalam percakapan yang memanas, dalam hari-hari di mana perasaan terluka ingin segera membalas. Dalam momen ketika ego ingin menang tapi hati tahu diam lebih bijak. Dan dari semua itu, aku belajar satu hal. Kejernihan tidak hadir dengan sendirinya. Ia harus dilatih. Seperti otot yang dibentuk dari beban, kejernihan lahir dari kesediaan menghadapi
emosi. Tanpa melayaninya secara reaktif, maka hari ini, aku memilih untuk memberi jeda. Saat hati terguncang, aku duduk sebentar. Aku tarik napas. Aku tunda reaksi. Aku bertanya, apakah ini di bawah kendaliku? Dan jika tidak, maka tugasku bukan mengendalikan dunia. Tugasku adalah menjaga diriku, menjaga pikiranku, menjaga kejernihanku. Karena dari kejernihan itulah wawasan tumbuh. Kata-kata menjadi bijak, keputusan menjadi matang, dan hidup berjalan ke arah yang lebih baik. Karena menjadi berwawasan luas bukan hanya soal seberapa banyak yang kamu tahu, tetapi seberapa tenang kamu saat menghadapi hal yang tidak kamu mengerti. Dan untuk itu, kamu butuh kejernihan. Poin ketujuh, renungkan. Jangan hanya konsumsi. Di dunia yang serba cepat, kita terbiasa mengonsumsi segalanya. Berita, informasi, motivasi, bahkan filosofi. Kita menonton video inspiratif, membaca kutipan bijak, mendengar podcast reflektif, semua dalam hitungan menit. Tapi setelah itu, apa yang benar-benar tinggal dalam diri kita? Kita tidak kekurangan informasi, kita kekurangan perenungan, kita terlalu sibuk menelan, tapi jarang mengunyah. Kita terlalu sering mencari yang baru, tapi terlalu jarang mengendapkan yang lama. Jika ingin menjadi orang yang berwawasan luas, maka berhentilah sejenak. Diam, hening. Jangan hanya konsumsi pengetahuan, tapi resapkan, renungkan, biarkan ia berakar di dalam pikiran menembus hati dan memengaruhi tindakan. Marcus Aurelius dalam Meditations tidak sedang menulis untuk orang lain. Ia sedang menulis untuk dirinya sendiri. Merenung, menggali ulang pemahaman hidupnya setiap hari. Bukan untuk terlihat bijak, tetapi untuk benar-benar menjadi bijak. Dalam tradisi Stoik, pengetahuan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita baca, tapi dari seberapa dalam kita menghidupi apa yang kita pahami. Epictetus berkata, jangan katakan bahwa kamu telah membaca filsafat. Tunjukkan bahwa kamu telah menjalani hidupmu sesuai dengannya. Artinya, refleksi adalah jembatan antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Tanpa refleksi, pengetahuan hanya numpuk di kepala, tak pernah menyentuh hati. Lalu bagaimana cara kita merenung? Bukan dengan menyendiri sepanjang hari, tapi dengan memberi ruang setelah setiap pelajaran. Setelah membaca buku, jangan langsung ke video berikutnya. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang tadi aku pelajari? Apa yang paling menantang? Apa yang aku rasakan? Setelah berbicara dengan seseorang yang berbeda pandangan, jangan buru-buru menyimpulkan siapa yang benar. Duduklah sebentar, pikirkan, mengapa dia bisa berpikir seperti itu? Apa yang bisa aku pelajari darinya? Meski hanya satu hal kecil, kita hidup di zaman konsumsi cepat. Bahkan kata-kata bijak sekarang dikemas dalam bentuk quotes of the day yang bisa kita geser begitu saja. Tapi kebijaksanaan tidak bekerja dengan cara itu. Ia butuh waktu. Ia butuh pertemuan yang berulang. Seperti air yang menetes di batu, pelan-pelan membentuk lubang. Begitu pula renungan. Perlahan, tapi pasti, mengubah bentuk dalam. Aku sendiri mencoba melatihnya. Setelah membaca sebuah kalimat yang menusuk, aku tulis ulang dengan tanganku. Aku diam. Aku tanya pada diri sendiri, apakah aku hidup seperti ini? Apakah aku sekadar tahu? Atau sudah menjalani? Dan seringkali, jawabannya menyakitkan. Karena aku sadar, banyak dari apa yang aku ketahui belum menjadi bagian dari hidupku. Tapi dari situlah, perubahan dimulai. Kita tidak berubah karena banyaknya konten yang kita konsumsi, tapi karena satu kebenaran yang kita renungkan, dan kita izinkan masuk ke dalam hidup kita sepenuhnya. Jangan hanya menjadi penonton bijak, jadilah pelaku yang merefleksikan. Karena orang yang berwawasan luas, bukanlah orang yang paling banyak berbicara tentang ide, tapi orang yang paling dalam merenungkannya, lalu menjadikannya panduan dalam hidup nyata. Dalam setiap renungan ada pertanyaan yang tidak selesai. Dan itu bukan kelemahan, justru itu kekuatan. Karena dari pertanyaan itulah, kita tumbuh. Renungan membuat kita berhenti untuk sejenak, agar kita tidak terjebak dalam arus pengetahuan yang dangkal. Ia adalah cara untuk memberi makna, untuk menjadikan hidup bukan hanya sibuk, tapi juga utuh. Hari ini, aku tidak ingin menambah bacaan baru dulu. Aku ingin kembali pada catatan namaku, pada satu kalimat yang dulu sempat mengetuk, tapi belum sempat. Aku jawab, aku ingin diam, bukan karena tidak tahu, tapi karena aku ingin benar-benar mengerti. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita tahu yang akan membentuk siapa kita, tapi seberapa dalam kita merenungkan dan menghidupi apa yang kita tahu. Menjadi orang yang berwawasan luas bukan sekadar soal membaca banyak buku, berbicara dengan kalimat yang tertata, atau tampil percaya diri dalam forum.
Ia adalah proses sunyi, membuka diri terhadap ketidaktahuan, bersedia bertemu dengan perbedaan, dan merawat kejernihan batin di tengah kabut emosi. Luaskan pikiranmu, bukan egomu. Belajarlah mendengar, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Bacalah, bukan untuk pamer, tapi untuk tumbuh. Bertemanlah dengan mereka yang tak berpikir seperti dirimu, sebab dari situlah cakrawala meluas. Biasakan bertanya, dan jangan tergesa menyimpulkan. Jaga emosi agar pikiran tidak terseret oleh badai sesaat. Dan yang paling penting, renungkan. Karena wawasan bukan sesuatu yang dikoleksi, tapi sesuatu yang diproses. Kita semua adalah peziarah dalam jalan berpikir yang tak pernah selesai. Dan di setiap langkahnya, kita dituntut bukan untuk menjadi paling tahu, tetapi paling terbuka untuk terus belajar. Maka, jika kamu merasa perjalanan ini beresonansi dengan pencarian dalam dirimu, izinkan kami menjadi teman seperjalanan. Di Senandika Filsafat, kami tidak datang membawa jawaban pasti, tetapi kami mengundangmu untuk bertanya lebih dalam, merenung lebih jujur, dan hidup lebih sadar. Jangan lupa untuk berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan jika menurutmu pesan ini layak dibagikan. Karena mungkin di tengah dunia yang sibuk berbicara, kita butuh lebih banyak ruang untuk diam dan berpikir.